down, I know you got me, baby. Waalaikumsalam, silakan masuk nak. Iya ibu, terima kasih. Silakan duduk nak. Iya ibu, terima kasih. Iya. Gimana kabarnya nak? Alhamdulillah baik ibu. Udah makan tadi? Sudah ibu, sudah sarapan dan makan siangnya juga sudah. Luas. Jadi dalam proses konseling ini yang kita lakukan sekarang ini adalah salah satu dari proses konseling ya nak. Jadi anak-anak ibu nggak perlu takut bahwa yang Ananda dari datang tadi sampai sekarang Ananda bisa menceritakan ke ibu secara sukarela dalam proses konseling ini, dan atas kerahasiaan ini akan ibu jaga antara kita berdua. Jadi Ananda ibu bisa menceritakan apa saja masalah yang Ananda hadapi dalam kehidupan Anda. Jadi dalam proses konseling ini ibu bisa memanggil Ananda dengan apa? Laura ibu. Laura. Jadi ibu akan memanggil dengan nama Laura ya, biar Ananda ibu biar dapat secara terbuka gitu untuk menceritakan masalahnya. Ya, ibu. Terima kasih. Iya. Jadi tujuan Ananda datang ke sini untuk menceritakan permasalahan apa, kalau ibu boleh tahu? Sebenarnya saya di sini untuk menceritakan bagaimana saya tertekannya ya ibu di rumah saya, tentang keluarga bu. Tertekan ini seperti apa? Contohnya? Karena sepertinya rumah saya bukan rumah yang 10 tahun saya tinggali dulu ibu. Sudah tidak ada lagi yang namanya keharmonisan dalam keluarga saya, padahal keluarga saya masih lengkap ibu. Itu kalau ibu boleh tahu itu faktornya apa ya bisa menyebabkan kurangnya keharmonisan? Jadi ibu ceritanya itu seperti ini ibu. Saya ini gimana ya bu, kan dulu ayah saya bekerja ibu, memang penghasilan itu cuma dari ayah saja bu, karena ibu saya ibu rumah tangga, tapi cukup untuk membiayai kami berdua bu, ada abang saya sama saya. Nah puncaknya ini terjadi setahun yang lalu ibu sampai sekarang. Kan abang saya itu kuliah ibu, tapi dia tuh belum lulus padahal sudah 5 mau ke 6 tahun lagi ibu. Kerja ditambah ternyata setahun yang lalu ya saya itu PHK ibu, Mengalami PHK di ya? tempat kerjanya terjadi PHK masalah ibu, jadi ayah saya terdampak. Ditambah waktu itu saya baru juga mulai kuliah ibu di situ, setahun ini saya kuliah bu di apa, jadi saya tuh merasa kayak, nah semenjak ayah saya sudah tidak bekerja lagi, sekarang cuma kerja serabutan, biaya kehidupan kami itu makin drastis menurut ibu. Nah puncaknya itu terjadi karena abang saya ini ternyata sampai tidak tamat itu ternyata dia sudah terikat dengan pinjol judi-judi online itu ibu. Jadi di situ keluarga saya tuh, nah di situ ayah saya makin marah, ibu saya lebih sering menangis karena ayah saya sama abang saya sangat sering berantem ibu. Jadi saya pun kalau pulang ke rumah itu sudah tidak seperti rumah lagi bu, seperti neraka bagi saya bu. Nah terdampak saya yang sedang baru kuliah ini bu, uang saya yang sering dipotong, uang jajan saya, bahkan sampai terkadang saya merasa kalau apa saya putus kuliah saja gitu bu. Saya jadi kepikiran kayak, bahkan kalau orang tua saya sedang menceritakan ekonominya yang sedang turun itu, saya merasa kayak tidak ingin hidup lagi bu. Saya ingin mengakhiri semuanya begitu. Jadi masalah dari yang Laura ceritakan tadi itulah salah satunya faktor dari
adanya faktor ekonomi yang menurun gitu ya. Iya. Jadi salah satunya yang ayah tadi di PHK ya kan, jadi ayah nih kerjanya serabutan, apalagi kalau abang yang melakukan judi online ya. Jadi apa yang Laura rasakan gitu? Saya merasa kayak kehidupan saya ini udah gak ada gunanya lagi Bu, karena sebelum sebelum tahun yang masalah ini terjadi Bu, kayak hidup saya tuh bahagia gitu Bu, bahkan orang mengenalnya saya ini kehidupannya sangat tercukupi, jadi sehingga saya pun untuk memasukkan beasiswa, karena kan Ibu saya belum ada menceritakan kepada siapapun. Jadi teman-teman saya pun tidak, jadi saya merasa kalau nanti kalau tiba-tiba saya mengajukan beasiswa yang mana teman-teman saya belum tahu posisinya, saya merasa malu Ibu, sedangkan ekonomi saya itu sudah sangat kacau sekali Bu, bahkan terancam kuliah saya ini tidak akan berlanjut Bu. Baik, jadi hubungan Laura dengan keluarga, kayak hubungan Laura dengan orang tua Laura nih bisa dikatakan harmonis lagi atau enggak? Sudah tidak Ibu, bahkan kami tidak pernah lagi yang namanya sarapan pagi bersama, makan siang atau makan malam, tidak pernah Ibu. Dan dampaknya itu sangat besar terjadi karena ibu saya Bu. Ibu saya itu lebih banyak mengurung di kamar, banyak menangis. Jadi saya merasa ini bukan keluarga lagi, rumah itu bukan rumah lagi Bu. Begitu. Bukan tempat aman saya untuk kembali pulang Ibu. Dari kejadian yang Laura alami tadi, apakah ada dampak gitu dari segi pendidikan akademik Laura, dari segi Laura atau komentar Laura? Nah, iya Bu, sangat sangat berdampak Bu, sangat berdampak di akademik. Jadi saya, Laura sendiri pun sering kayak tidak masuk Ibu kuliah karena Laura terus sering begadang, menangis memikirkan keluarga Laura. Ditambah itu dari akademik, bahkan psikis Laura sendiri pun jarangnya Laura tidur apa Ibu, tidur tepat waktu, begadang tiap hari menangis memikirkan itu, gitu Bu, sangat sangat berdampak terhadap akademik, psikis, mental saya sangat berdampak Ibu. Apakah Laura udah pernah berbicara gitu atau berkomunikasi dengan orang tua Laura? Oh pernah Ibu, saya coba mulai dari abang saya ya Bu, karena kan sebenarnya kalau abang saya ini tidak berbuat masalah Bu, saya kayaknya keluarga kami ini masih bisa diperbaiki ya Bu hubungannya, walaupun sudah tidak harmonis dulu. Saya coba berbicara kepada abang saya kalau abang tolonglah ini seorang kuliahnya diperselesai cepat, setidaknya jika abang saya sudah selesai saya tidak bisa membantu ya kan Ibu, mulai dari ekonomi ditambah pinjol ataupun judi-judi online itu Ibu yang sekarang sudah sangat makin banyak bunganya ya Bu, terutama kami tidak bisa bayarnya ya kan. Saya sudah coba bicara Bu, kepada ibu saya, kepada ayah saya jauh menenangkan, tapi ya itu Bu, saya masih dianggap karena saya anak yang paling kecil di rumah, jadi saya itu kayak sudah tidak dianggap lagi, kayak penuturan saya itu ya sudah dianggap angin lalu oleh keluarga saya Bu. Jadi dari yang Laura ceritakan tadi sama ibu, bahwa ibu simpulkan adanya kekurangan keharmonisan, komunikasi maupun keterbukaan ya gitu dalam keluarga Laura tadi. Iya Bu, betul sekali Bu. Mungkin dari Laura, apakah ada yang bisa ibu bantu atau Laura belum ceritakan lagi? Nah, saya bagaimana ya Bu cara menurunkan ego saya ini biar saya mau, saya tuh cukup malu untuk mengapply beasiswa karena teman saya belum pada tahu bahwasanya saya ini sudah di ujung ekonominya begitu. Jadi menurut ibu gitu, ibu bisa membantu Laura dalam segi ekonomi. Mungkin ibu bisa mencari kayak beasiswa-beasiswa atau bansos lainnya gitu yang ada di lingkungan gitu. Untuk jadi dimulai dari saya untuk menurunkan ego Iya. agar mau. Laura lebih menurunkan ego dulu untuk keadaan yang
Laura menurunkan ego untuk mencari-cari bansos atau beasiswa lainnya. Jangan pernah malu untuk mencari bantuan sosial gitu, cari beasiswa lainnya, beasiswa prestasi juga banyak. Itu Laura juga bisa mengumpulkan kayak dari prestasi yang Laura dapatkan dari SMA dulu gitu, sehingga sangat mendorong ekonomi keluarga Laura gitu. Ya, oh berarti kalau dari segi pendidikan Laura, Laura bisa mulai meng-apply beasiswa-beasiswa ya Bu. Iya iya. Kalau untuk keluarga Laura mencari bansos bantuan. Mungkin itu bisa untuk meringankan dari ayah tersebut ya kan, ayah Laura tadi. Nah, apalagi kerja ayah Laura nih serabutan ya, Iya, bisa dibilang kayak hasilnya tuh lebih kurang lah ya iya kan. tidak menentu Tidak, dalam berbulan itu. yang perlu yang Laura lakukan di posisi yang Laura saat ini yang hadapi, bahwa Laura nih bisa untuk membangun lagi keharmonisan dalam keluarga tuh, seperti mengajak ibu untuk keluar dari kamar, untuk tidak stres gitu, memikirkan apa yang terjadi. Nah, Laura ini juga bisa untuk membantu ayah, kayak seperti Laura ini menjual-jual online gitu, menjual kayak barang-barang atau makanan yang bisa Laura olah gitu. Jadi saya mulai dari hal kecil seperti Ya, untuk mengajak kembali makan bersama gitu ya Bu. sama iya. Dari hal-hal kecil itu menjadikan keharmonisan dalam keluarga tuh menjadi membangun lagi gitu. Yang darinya kurang keharmonisan menjadi harmonis gitu. Gitu. Mulai dari hal kecil ya Bu. Iya. Nanti akan saya coba, saya praktekkan. Dan Laura ini juga bisa mengkonsultasi kayak kayak penjualan-penjualan yang ada di online itu untuk bekerja sama. Mungkin dari kan banyak nih sekarang kayak jualan-jualan online tuh, kayak dari seller-seller tuh bisa dihubungin dan minta bekerja sama dengan sellernya. Kan itu juga salah satu bisa membantu ekonomi dalam keluarga Laura gitu. Iya. Oke Bu, saya coba ya Ibu dari hal kecil untuk pendidikan saya dan untuk keluarga saya ya Bu. Dan dari akademik Laura juga bisa diperbaiki. Jangan hanya terfokus pada ekonomi Laura gitu. Bisa juga sambil kayak menjual online gitu, sambil juga bisa ya mana kayak Laura ini bisa mengeksplor gitu. Bahwa Laura ini bukan hanya di bidang akademik aja, kayak bisnis. Nah, bisa Laura kembangkan bidang bisnis Laura pada kemampuan Laura ini. Dari hasil itu kan bisa membantu keluarga. Nah, dari yang Laura dapatkan itu juga bisa membantu abang gitu, abang Laura, untuk melunaskan utang-utang yang ada pada judi online gitu. Dan Laura juga bisa menasihati abang itu untuk tidak melakukannya lagi, untuk tidak mengulangi lagi gitu. Saya coba ya Bu. Ya, coba aja kamu lakukan dari hal yang kecil, mungkin akan bisa menjadi harmonis, bisa utuh lagi keluarganya ya kan. Jadi gimana perasaan Laura setelah melakukan proses konseling bersama ibu? Saya merasa lega Ibu, saya mendapat jawabannya. Karena yang selama ini Laura tidak pernah menceritakan kepada siapapun, bahkan kepada keluarga terdekat kami pun tidak ada yang tahu Ibu. Jadi saya stres, depresi, memikirkannya sendiri. Setelah cerita kepada ibu, saya lebih merasa plong, lega, menemukan jawabannya. Dan saya juga akhirnya bisa merasa percaya diri untuk menurunkan ego saya untuk mengapply beasiswa-beasiswa itu. Jadi dari proses konseling ini dapat ibu simpulkan bahwa Laura ini jangan hanya terfokus pada sisi ekonomi yang Laura hadapi sekarang. Jadi Laura ini dapat mengeksplor melalui bisnis tadi yang ibu bilang, atau mencari-cari beasiswa lainnya atau bansos gitu ya kan, dan bisa menasihati abang supaya tidak melanjuti dari tindakan yang kriminal itu. Nah, jadi dari proses konseling ini Laura sudah menceritakan masalah Laura, dan ibu sudah membantu Laura dalam mengatasi masalah ya kan. Nah, jadi Laura juga bisa mengkonsultasi lagi kepada ibu, misalnya ada perkembangan atau penurunan
itu yang terjadi pada masalah yang Laura hadapi. Jadi saya bisa datang ke sini lagi. Iya, silakan konsultasi lagi lebih lanjutnya pada ibu. Mungkin bisa kita atur ya kan jadwal pertemuannya. Mungkin itu. Terima kasih ya Bu. Iya. Saya sudah cukup lega. Kalau begitu saya pamit dulu ya Ibu. Iya, terima kasih ya. Iya, Ibu makasih ya Ibu. Saya pamit ya Ibu. Iya, iya, ibu. Antar. Terima kasih ya Ibu sekali lagi. Terima kasih banyak. Makasih juga ya. Assalamualaikum Ibu. Iya, waalaikumsalam.